Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Gua. Di sisi lain di persimpangan jalan, Wei Lisan menunggu pimpinan sekte Hyunjong. Itu semua karena jalan yang menuju Gunung Gua dengan gerbang Hwayong sangat berbeda. Intinya Wei Lisan ingin berpisah. Tapi saat itu Hyunjong berkata kepada Wei Lisan, "Pimpinan Wei, bukankah hal yang bagus jika membawa murid-murid dari sekte gerbang Hwayong untuk melihat Gunung Hua?" Mendengar perkataan tersebut, Wei Lisan pun menanggapinya, "Ya, aku tahu itu memang bagus bagi murid-murid, tapi bukankah itu akan membuang-buang uang?" Lalu seseorang pun berkata, "Tidak masalah, Pimpinan Wei, apakah uang yang kau dapatkan di sekte Shaolin kurang?" Ya, suara tersebut keluar dari mulut Hyun Yong. Ia berkata, "Tidak masalah jika murid-murid dari gerbang Hwayong menuju Gunung Hua setidaknya untuk melihat bagaimana kondisi dari sekte pusat mereka." Nah, karena Hyun Yong yang paling getol dengan keuangan sudah mengizinkan, jadi mau tidak mau Wei Lisan pun menerima tawaran tersebut. Tapi sebelum itu ia merasa heran karena tidak melihat Chung Myun dan yang lainnya. Oleh sebab itulah ia bertanya kepada pimpinan sekte. Tapi pimpinan sekte menjawab dengan sedikit serius. Mereka sedang mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan. Dari jawaban tersebut, Wei Lisan pun terdiam dan tidak menanyakannya lebih lanjut. Di sisi lain, Hyun Sang pun bertanya, "Pimpinan sekte, apakah benar mengirim murid-murid lainnya selain Yui Sul?" Dan pimpinan sekte pun menjawab, "Ya, mereka perlu mengetahuinya. Mereka merupakan sosok yang akan memimpin Gunung Hua di masa depan. Jadi menurutku mereka setidaknya harus mengetahui kisah di balik senior ataupun junior mereka agar hubungan mereka jauh lebih dekat." Di sisi lain, Baekhyun dan yang lainnya masih terus lari mengikuti Yui Sul dari belakangnya. Sudah hampir seharian, matahari hampir terbenam, tapi mereka belum menemui tujuan Yui Sul. Baekhyun bahkan bertanya-tanya, sebenarnya kemana mereka akan dibawa pergi pada titik ini. Seseorang yang paling ia tidak ketahui adalah Yui Sul. Jogul merupakan anak pedagang, lalu Yeonjung merupakan yatim piatu. Adapun Chung Myun, bocah bajingan itu merupakan seorang pengemis, tapi ia sama sekali tidak mengetahui apapun tentang Yui Sul. Dan sebelum matahari benar-benar terbenam, Yui Sul pun terhenti. Semua orang juga ikut terhenti. Lalu Yui Sul kembali berkata, "Di atas sana, itu adalah tujuan kita." Mengetahui hal tersebut, Chung Myun nampaknya mulai kesal dan berkata, "Apa ini? Apakah kita masih belum sampai? Aku sudah berlarian semalaman, tapi kita masih harus mendaki lagi." Mendengar ocehan tersebut, Jogul pun menanggapinya, "Kau tidak berlari bodoh, aku yang menggendongmu." Lalu mendengar hal tersebut, Chumin pun berkata, "Ayolah senior, aku melakukan ini untuk melatih bagian tubuh bawahmu yang sangat lemah. Jika kau terus berkata begitu, aku akan turun dan mencari batu yang lebih besar." Mendengar perkataan Chung Myun, Jogul pun langsung menanggapinya dengan ketakutan. Baiklah, aku akan mengantarmu dengan tenang." Dengan itu perjalanan mereka pun kembali berlanjut hingga tak lama kemudian akhirnya Yui Sul benar-benar berhenti. Ia berjalan menuju sebuah gundukan tanah dan dari sanalah semua orang nampak terkejut karena itu seperti sebuah makam. Yui Sul pun berhenti di depan makam tersebut, lalu ia berkata, "Aku kembali, Ayah." Setelah mencapai tujuan mereka, murid-murid Gunung Hua pun mulai beristirahat dan sedikit berbenah di depan sebuah gubuk yang hampir saja hancur. Ya,
Dari bentuknya mungkin gubuk ini tidak dihuni orang setidaknya sampai 10 tahun terakhir. Chung Myun bahkan yakin jika tempat ini merupakan tempat pelarian bagi mereka yang memiliki dosa untuk menyembunyikan diri mereka dari orang lain, karena orang normal tidak mungkin hidup di tempat seperti ini. Nah, karena seluruh murid Gunung Hua sangat penasaran dengan kisah dari Yuisul, semua orang pun menatap ke arah Baekchun, yang artinya mereka ingin Baekchun bertanya kepada Yuisul. Ya, walaupun itu membuat Baekchun tidak nyaman, tapi karena desakan dari murid lainnya, mau tidak mau ia pun bertanya, "Yuisul, makam itu?" Lalu Yuisul pun menjawab, "Itu adalah makam ayahku." Oh, tapi murid-murid nampaknya masih belum puas. Mereka pun kembali menatap ke arah Baekchun hingga akhirnya Baekchun pun kembali bertanya, "Jadi, apakah kalian tinggal berdua di sini sebelumnya?" Yuisul pun mulai bangkit, lalu ia pun berjalan ke suatu tempat. Saat itulah Baekchun berkata, "Jika kau tidak ingin cerita, kau tidak harus melakukannya." Tapi Yuisul tetap bergerak hingga akhirnya ia pun menggali di sebuah tempat dan terlihatlah sebuah kotak. Saat kotak tersebut terbuka, alangkah terkejutnya semua murid. Mereka melihat sebuah buku, lebih tepatnya lembaran kertas yang sudah hampir terbakar hangus, tapi ada tulisan yang masih jelas tertera, yaitu 24 gerakan. Ya, itu merupakan buku yang berisikan teknik 24 gerakan bunga plum. Teknik yang dicari oleh seluruh murid Gunung Hua sebelum kedatangan Chung Myun. Entah kenapa teknik tersebut ada di lokasi yang mereka datangi, walaupun buku tersebut sudah hancur sepenuhnya. Dan Yuisul pun mulai menjelaskan, "Ayahku dulu merupakan murid Gunung Hua. Lebih tepatnya ia merupakan murid Gunung Hua yang lari. Sebenarnya ia tidak ingin hidup lagi sebagai murid Gunung Hua. Akan tetapi ia juga merupakan seseorang yang tidak bisa meninggalkan Gunung Hua, bahkan sampai akhir hayatnya. Dasar orang bodoh." Yuisul masih mengingat kejadian itu setiap kali ia memejamkan matanya, yaitu penampakan ayahnya yang selalu saja mengayunkan pedangnya, entah pagi hari, siang hari, malam hari, ketika hujan turun ataupun ketika salju turun. Ia terus melakukan hal tersebut hari demi hari, tahun demi tahun. Saat itu Yuisul kecil masih belum mengerti apa yang ingin dibuktikan oleh ayahnya. Hingga pada akhirnya waktu pun mengalir begitu cepat. Kini ayah Yuisul sudah bertambah tua. Bahkan tangannya yang kurus sudah sulit untuk mengayunkan pedang. Akan tetapi ia masih terus melakukan hal tersebut. Hingga suatu ketika sebelum kematiannya, ayah Yuisul pun menangis. "Sepertinya aku gagal. Aku tidak bisa membuat bunga plum mekar." Ayah Yuisul yang hampir kehabisan umurnya, bahkan menjadi sedikit gila, ia berkata kepada Yuisul untuk membuat bunga plum mekar. Tapi terkadang ia berkata agar tidak menempuh jalan yang dilalui oleh ayahnya. Mendengar cerita tersebut, Baekchun nampak penasaran kenapa ayah Yuisul melakukannya. Dan Yuisul pun kembali menjelaskan itu semua demi penebusan. Ia yakin jika ia kembali dengan tangan kosong, sekte tidak akan pernah menerimanya. Oleh sebab itulah ayah Yuisul berusaha keras untuk memulihkan teknik pedang bunga plum agar sekte dapat menerimanya. Tapi bahkan sampai dengan ajal menjemputnya, ayah Yuisul tidak pernah berhasil melakukan hal tersebut. Walaupun ia telah membuat buku-buku lainnya
waktunya untuk menyempurnakan buku teknik 24 gerakan bunga plum yang sudah hampir terbakar, tapi tetap semuanya gagal. Tentu saja itu adalah hal yang hampir mustahil. Baekhyun mengetahui jelas hal tersebut setelah melihat buku 24 gerakan bunga plum yang hampir terbakar habis. Bahkan ayah Yisul sebelumnya belum pernah mempelajari teknik tersebut. Jadi bagaimana bisa ia meraba-raba untuk menyempurnakan teknik yang bahkan sebelumnya tidak pernah ia ketahui. Setelah kematian ayahnya, Yisul muda hanya menemani tubuh ayahnya yang sudah menjadi mayat hingga akhirnya beberapa hari setelahnya seseorang pun muncul, yaitu adalah Hyunjong yang menerima surat terakhir dari ayah Yisul. Melihat apa yang ada di hadapannya, Hyunjong terlihat nampak marah dan berteriak, "Dasar kau bodoh, apa yang telah kau lakukan?" Dan Hyunjong pun langsung memeluk Yisul muda yang nampak sangat kelaparan. Dan saat itulah Yisul kembali berkata, "Ya, itulah ayahku yang bodoh. Ia ingin meninggalkan Gunung Hua tapi tidak benar-benar bisa melakukannya." Mendengar cerita tersebut, Tang Soso pun menatap Yisul dengan sangat sedih. Lalu tiba-tiba Jogul berkata, "Buku-buku tersebut kenapa pimpinan sekte tidak membawanya?" Lalu Chungmin pun menjawab, "Karena itu tidak bisa. Bayangkan jika pimpinan sekte membawanya, maka semua orang akan berusaha keras untuk menyempurnakannya. Dan yang terjadi kehancuran total Gunung Hua. Ingat ini, harapan tipis lebih kejam daripada keputusasaan." Bahkan menurut Chungmin sendiri saat itu tidak mungkin ada yang bisa memulihkan teknik 24 gerakan bunga plum, walaupun jika itu dirinya. Jika Chungmin sama sekali belum mengetahui teknik awal dari 24 gerakan bunga plum, jadi walaupun ia berusaha memperbaikinya, maka yang ada hanyalah menciptakan teknik baru lainnya. Chungmin pun kembali berkata, dia benar-benar bodoh. Tidak, ia pasti sangat putus asa melakukan hal gila agar bisa kembali dan dimaafkan. Tapi Yisul sama sekali tidak tersinggung dengan perkataan tersebut. Ia bahkan meyakini jika ayahnya adalah yang salah meninggalkan Gunung Hua. Dari pandangannya sebagai seorang murid merupakan hal yang salah. Jadi ia sama sekali tidak bisa membenarkan apa yang telah dilakukan oleh ayahnya. Dan dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Ketemu lagi di next video. Bye bye.